Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu DP, Bu Risma, terima kasih sudah hadir di sekolah kami. Hari ini kita akan berkumpul dalam rangka mendiskusikan tugas kita, yaitu demonstrasi kontekstual mengenai keterampilan coaching dalam supervisi akademik. Nah, hari ini saya berperan sebagai observer, di mana Bu Dewi Purnama sebagai coach dan Bu Risma sebagai coaching. Nah, sebelum kita melakukan praktek coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dewi Purnamasari selaku coach. Yang pertama, dari kompetensi coaching yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu kompetensi hadir secara utuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, manakah yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini yang akan saya kembangkan adalah kompetensi untuk mendengarkan aktif. Baik, Ibu. Oke, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Bagian kompetensi secara spesifik itu yang akan saya observasi, yang pertama adalah saya mampu menemukan kata kunci dari coaching, ya. Yang kedua adalah saya mampu mengapresiasi secara positif apa yang disampaikan oleh coach saya, misalnya dengan memberikan respon berupa anggukan atau ya, atau atau oh ya ya, atau oke, seperti itu, Bu. Itu IDP. Untuk selanjutnya yaitu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Bagian yang ingin diobservasi itu adalah mendengarkan dengan rasa, Bu Dewi. Oke, baik, terima kasih. Kemudian untuk mendengarkan dengan rasa, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan adalah? Yang pertama, saya mampu menemukan kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coach. Dan yang kedua, saya mampu mengapresiasi secara positif dari hal-hal yang disampaikan atau permasalahan yang disampaikan oleh coach saya. Seperti itu, Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Dewi Purnama. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan observasi. Apakah sudah bisa dimulai? Insya Allah sudah, Bu. Kepada Bu Dewi Purnama selaku coach dan Bu Risma selaku coaching, saya persilakan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bu DP. Waalaikumsalam Bu Risma. Mohon maaf nih Bu, sekiranya nggak mengganggu waktu Ibu, bisa nggak kita diskusi sebentar? Nggak lama deh Bu, nggak lama, kurang lebih sekitar 15-20 menit nih. Oh, bisa banget Bu Risma, sangat bisa. Terima kasih Bu. Begini Bu, saya merasa akhir-akhir ini kok merasa stuck gitu ya dalam menghadapi situasi anak-anak di kelas saya Bu. Stucknya seperti apa, Bu Risma? Stucknya seperti ini Bu, jadi anak-anak itu sejak semester 2 ini perilakunya itu menunjukkan hal-hal yang wow gitu ya, luar biasa gitu. Jadi saya menemukan beberapa kali terjadi pertengkaran atau perselisihan di kelas karena ada anak-anak yang memanggil temannya dengan nama orang tuanya Bu. Lantas tujuan pembicaraan kita hari ini apa, Bu Risma? Mengatasi permasalahan yang saat ini saya hadapi di kelas dengan anak-anak yang tadi saya sampaikan kan, bagaimana kok sekarang budayanya jadi bukan budaya ya sebenarnya, tapi berkembang ke arah jadi budaya, adanya anak yang memanggil temannya dengan nama orang tuanya. Makanya saya berharap bahwa pertemuan saya bersama Ibu kemudian membuat saya bisa mendapatkan solusi, bisa membuat saya mendapatkan jalan keluar bagaimana mengatasi situasi anak-anak tersebut, Bu. Dari permasalahan siswa-siswi Bu Risma nih ya, Iya Bu. yang Bu Risma melihat tadi apa yang Bu Risma sampaikan ya, kira-kira apa sih penyebabnya kok anak-anak bisa berperilaku seperti itu kepada temannya? Iya Bu, kalau saya
ketika anak ada kejadian gitu kan ya Bu ya, memanggil nama orang tua temannya, akhirnya kan awalnya ledek-ledekan, lama-lama serius jadi bertengkar. Nah saat saya lerai gitu kan Bu, saat saya tengahi, kan saya tanyakan kenapa kamu panggil nama teman kamu dengan nama ayahnya gitu kan, itu membuat teman kamu jadi tidak nyaman, jadi marah. Nah terus jawabannya dia seperti ini Bu, ya soalnya dia duluan Bu guru, waktu main di RPK dia manggil saya pakai nama bunda saya. Ya udahlah Bu, saya bales di kelas, saya manggil aja dia pakai nama ayahnya gitu Bu. Jadi saya melihatnya semacam aksi dan reaksi ya atas apa yang dilakukan oleh anak-anak. Apakah di kelas Bu Risma sudah dibuat keyakinan kelas? Sudah Ibu, di awal tahun pembelajaran kelas kami sudah membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas yang sudah dibuatnya di kelas Bu Risma, bagaimana anak-anak itu dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah mereka buat itu seperti apa Bu Risma? Iya Bu, jadi kan keyakinan kelas itu kan kami susun di awal tahun pelajaran ya Bu, dan itu juga merupakan usulan-usulan dari anak-anak gitu kan, tentang hal-hal yang harus dimuat gitu kan untuk dijadikan keyakinan kelas di kelas kami gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya mungkin karena kelas rendah ya Bu ya, kan di kelas 2 itu jadi komitmen anak-anak juga relatif masih rendah, masih berubah, masih cenderung naik turun Bu, up and down seperti itu. Jadi ketika saya lerai, kemudian saya tengahi masalah mereka dengan segitiga restitusi, kemudian saya tanyakan kembali kan, apa keyakinan kelas kita gitu, misalnya nggak boleh ngatain Bu, nggak boleh ngebully gitu kan, baik secara verbal gitu kan maupun fisik. Nah apa yang dilakukan oleh teman-teman itu kan ngatain orang tua merupakan bentuk bully secara verbal gitu. Nah anak-anak tahu bahwa yang mereka lakukan itu tidak baik gitu, tapi ya namanya anak-anak kelas 2 Ibu baru diingatkan sekarang. Terus saya tanyakan upaya apa yang bisa kita perbaiki bersama sehingga tidak terjadi lagi atau tidak terulang lagi nih ngata-ngatain temen kamu atau manggil-manggil temen dengan nama orang tuanya gitu. Terus ya Bu nanti nggak diulangi, ya Bu nggak boleh perbuatan yang tidak santun gitu kan, nggak ngulangin lagi. Itu nggak ada seminggu Bu, nggak ada seminggu kejadian itu terulang lagi dengan misalnya kalau tadi si A dengan si B, besoknya misalnya si C dengan si D gitu. Jadi kan saya bingung ya Bu, maksudnya ini bagaimana mengatasinya, bagaimana menanganinya, karena masalahnya berulang dengan pelaku atau dengan subjek atau objek yang berbeda, tapi substansi masalahnya sama Bu. Itu nama-nama orang tua itu Bu. Oke, berarti di kelas Bu Risma sendiri sudah dibuat keyakinan kelas dan anak-anak pun sudah ya menjalankan ya keyakinan kelas, walaupun masih ada beberapa yang mungkin belum menjalankan dengan baik ya, sehingga yaitu masih ada beberapa siswa yang mengejek atau mengucapkan nama orang tua temannya ya, sehingga membuat permasalahan yang terjadi di kelas. Nah, apa sih yang akan Bu Risma lakukan? Upaya apa yang akan Bu Risma ambil untuk menangani masalah tersebut? Yang selama ini sih Bu yang saya lakukan tadi mengingatkan tentang keyakinan kelas ya, tapi saya menyadari lah bahwa anak-anak usia kelas rendah itu kan memang tidak cukup sekali, 2 kali diingatkan. Artinya mungkin saya butuh sekali, 2, 3, 4, 5 gitu ya, 6 kali untuk mengingatkan dan menguatkan mereka gitu. Artinya mereka pada usia yang memang belum tahu nih efeknya ketika mereka melakukan sebuah perbuatan, apakah ada konsekuensinya, apakah merugikan orang lain, apakah membuat orang tidak nyaman gitu. Jadi apa yang kemudian mereka lakukan hanya bentuk respon spontanitas ketika temannya memanggil dia dengan nama mamanya, ya dia berpikir praktis bahwa ya aku harus manggil dia lagi berarti pakai nama orang tuanya, kan gantian dong gitu. Nah mungkin yang selama ini luput dari saya Bu ya, saya pikir adalah saya kurang memberikan penekanan, kurang memberikan penguatan kepada anak-anak bahwa kita bukan hanya penting dan perlu menghormati orang tua kita, tapi juga orang tua teman-teman kita Bu. Kan kita juga sering lihat ya Bu ya, banyaklah dari kelas 1 sampai kelas 6. Kadang orang tua itu kan ketika membawakan bekal buat anaknya, porsinya lebih dari kebutuhan anaknya Bu ya. Kadang
kalau ditanya kok bawanya banyak gitu, iya Bu kata Mama buat temen aku yang gak bawa bekal biar aku berbagi gitu. Atau kadang juga saya suka melihat orang tua yang kalau ada yang belum dijemput menawarkan diri kan, mau diantar pulang nggak sekalian bareng sama Bunda Ami, misalnya bonceng putrinya gitu dengan izin guru kelas tentunya Ibu ya, tidak membawa anak sembarangan gitu. Nah mungkin hal-hal seperti itu Bu yang akan saya kuatkan dan ingatkan kepada anak-anak tentang kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang tua teman-temannya terhadap kita-kita yang ada di kelas gitu. Jadi dan saya meyakinkan diri saya sendiri bahwa saya tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali mengingatkan anak-anak tentang hal-hal tersebut. Ya mungkin butuh berkali-kali karena memang di usia seperti itu kan memang baru penanaman ya Bu ya. Kita nggak bisa memaksakan anak sekali 2 kali diingetin langsung sadar gitu kan, langsung berubah gitu Bu. Ya betul sekali Bu Risma. Jadi Bu Risma akan melakukan upaya tersebut ya. Iya Bu. Dari pembicaraan kita nih yang terbatas ini ya Bu Risma ya. Adakah yang mungkin masih mengganjal di pikirannya Bu Risma gitu, atau mungkin ada hal-hal yang belum disampaikan lagi gitu permasalahan Bu Risma? Sudah semua ya Bu ya? Sudah ya Bu ya, nggak ada lagi berarti ya Bu ya? Oh nanya ini untuk mewujudkan rencana itu pihak-pihak. Iya, pihak-pihak apa yang terkait ya? Ya. Nah untuk mewujudkan rencana tadi yang sudah Bu Risma sampaikan ke saya ya, kira-kira pihak-pihak mana saja nih? Atau mungkin ada beberapa elemen yang akan Bu Risma ikut sertakan untuk mewujudkan keberhasilan dari rencananya Bu Risma tersebut? Ya Bu, saya sih berpikir ya, makasih nih Bu, sudah membuat saya jadi teringat gitu ya Bu. Memang saya nggak bisa sendiri melakukan ini dalam pengelolaan kelas dan situasi anak-anak yang seperti ini. Kalau saya sih, karena di kelas itu kan kita ada guru mata pelajaran ya Bu, mungkin saya nanti akan coba koordinasi dengan Bu Hani dan Pak Yusuf selaku guru agama Islam dan guru agama Kristen, mengingatkan anak-anak, mengedukasi anak-anak dari segi keagamaan bahwa memanggil temannya dengan nama orang tuanya adalah perbuatan yang dilarang dalam agama, misalnya seperti itu. Kemudian saya juga akan mencoba koordinasi dengan Miss Putri selaku guru bahasa Inggris untuk menekankan tentang pentingnya rasa sayang terhadap teman, bagaimana bahwa teman adalah seperti keluarga kita sendiri gitu. Saya juga akan coba bicara dengan Pak Denny selaku guru PJOK Bu. Karena kan anak-anak kalau lagi di lapangan khawatirnya malah ledek-ledekan, awalnya jadi kontak fisik gitu kan Bu ya. Makanya mungkin perlu bagaimana dalam pelajaran PJOK menekankan materi kasih sayang, materi saling membantu antar teman, materi peduli, bahkan membangun kebersamaan dengan beberapa praktek olahraga yang ringan dan bisa dilakukan oleh anak-anak di kelas rendah Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Risma ya. Upaya yang Bu Risma lakukan untuk dapat memperbaiki perilaku anak-anak yang masih belum baik ini ya. Jadi Bu Risma juga melibatkan semua pihak ya. Iya, Oke nih, kita sudah sampai di penghujung nih Bu Risma. Iya Ibu. Dari pembicaraan kita ini, apa sih yang Bu Risma dapatkan? Ya, saya merasa tercerahkan Bu. Tadi kan suntuk banget ya, suntuk banget bahwa anak-anak ini masalahnya itu berputar di hal-hal seperti itu gitu. Setelah saya diskusi dengan kesempatannya waktu yang Ibu luangkan untuk kita berdua hari ini berbicara, saya mendapatkan banyak hal Bu tentang hal-hal yang akan saya lakukan dan pihak-pihak yang akan saya libatkan. Jadi saya terkesan sekali Bu dengan diskusi kita pada kesempatan hari ini. Makasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan Bu Dewi kepada saya. Nah, kira-kira dalam pelaksanaan yang akan Bu Risma tempuh nih, akan Bu Risma lakukan kapan? Saya akan membuatnya secara realistis itu Bu ya, bertahap. Ya, bertahap artinya pada tahap pertama ini kurang lebih memakan waktu sepekan. Saya akan koordinasi dengan guru mata pelajaran yang lain. Kemudian secara bertahap juga on proses saya akan membangun ya rasa kebersamaan anak-anak dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan Senin sampai Jumat. Nanti kalau misalnya dalam
2 pekan itu saya lakukan belum ada hasil yang signifikan, saya akan mencoba mengevaluasinya, Bu. Oke, baik. Berarti Bu Risma akan melakukan upaya tersebut dalam waktu dekat ini ya. Insya Allah. Wah, nggak kerasa nih kita sudah 15 menit bahkan sampai 20 menit berlalu ya Bu Risma ya. Seneng Iya. banget. Nah, nanti di lain kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, Bu. Tentang tindak lanjut nih dari permasalahan Bu Risma ya. Ya, terima kasih Bu Risma. Saya makasih loh Bu Iya, atas sama-sama waktunya. ya, Bu ya. Makasih Bu Dewi. Sama-sama Bu Risma. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, proses coaching sudah berjalan dengan baik. Oke, Bu DP, saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Di sini saya ingin menanyakan bahwa apa sih tadi yang sudah Ibu rancangkan di depan, yaitu mengenai kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan dengan rasa. Kemudian yang saya tanyakan adalah apakah Ibu sudah melakukan step by step mendengarkan rasa itu dengan baik? Yang saya rasakan sudah. Ya, tadi yang saya amati juga Ibu sudah mendengarkan dengan rasa, step by stepnya sudah Ibu lalui dengan baik juga. Kemudian Ibu juga memberikan sinyal yang positif mengenai umpan balik yang Ibu berikan kepada Bu Risma. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa tadi selama proses coaching, eye contact Ibu terjaga dengan baik. Kemudian Ibu juga memberikan kesempatan coach untuk menarik kesimpulan sendiri, sehingga tadi coach menemukan solusi atau jawaban dari permasalahan beliau. Baik Bu DP, yang terakhir yang ingin saya tanyakan adalah dari ketiga kompetensi coaching ini, adakah kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya pada proses coaching ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Mengapa Ibu ingin mengembangkan pertanyaan ini? Karena kenapa saya ingin mengembangkan kompetensi tersebut, agar saya juga bisa melatih diri saya untuk mampu mengajukan atau menyampaikan pertanyaan yang berkualitas kepada coach, sehingga coach itu dapat membangun atau menyimpulkan sendiri dari permasalahan yang sedang beliau hadapi, seperti itu. Wah, alhamdulillah ya Ibu, semua di sini kita telah melewati fase demi fase kegiatan coaching, mulai dari pra-supervisi, kemudian observasi, dan pasca percakapan. Alhamdulillah kegiatan ini sudah selesai dan berjalan dengan baik. Semoga kita semua mendapatkan hasil yang maksimal dari kerja keras kita pada pagi hingga siang hari ini. Alhamdulillah. Akhirnya saya tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.